dia ajari sampai akhirnya bisa ini. Di kelas 2-nya bebas kan, sampai kelas 3-nya itu pelajaran yang wajib adalah karya. Jadi dibikin grupan itu, mereka dijadikan grup itu, mereka harus membawakan karya sendiri untuk lulus apa tidaknya. Dan itu direkam, nanti beberapa yang bagus dibuatan. Itulah salah satu yang istilahnya saya sangat apresiasi sekali. Sebenarnya ya walaupun di situ aku banyak ngasih habis, ngasih menyemangati dia, tapi kan aku sendiri gak mau waktu itu, masih gak mau main musik kan. Sampai akhirnya dia ngomong gini, "Mas, kamu kan dikasih talent, keahlian bermain musik." Itu tahun berapa ya? Wah itu sebenarnya belum begitu lama ya, menjelang tahun 2020-an, sebelum itulah. Sebelum akhirnya aku benar-benar mau main lagi. Dia ngomong gitu. Terus kenapa kamu nggak manfaatkan bakat itu aja? Aku kan sempat mikir sih, maksudnya selama ini yang aku lihat, yang aku jalani kan saya lebih banyak mudarat, istilahnya kalau istilah Islam. Tapi ya seperti yang istilahnya bukan saya mau gitu kan. Terus akhirnya dia, kenapa kamu nggak memanfaatkan itu untuk hal lain? Kamu mau kan? Itu kan satu hal yang sangat membuat aku berpikir. Akhirnya ya pasca itu aku mulai lagi, ya bagaimanapun aku harus bersyukur. Ya, mungkin memang orang itu diberikan sama Tuhan itu kan keahlian yang lain-lain. Kalau kebetulan aku berikan kalian bisa bermain musik, ya itu harus bisa memanfaatkan. Pas itu kan akhirnya aku mulai lagi aktif. Ya namanya sebelum aku nggak langsung main, cuman aku membentuk komunitas dengan teman, kebetulan bikin komunitas jazz ya. Memang mungkin di situ satu hal yang sudah sejak lama aku pengen, tapi aku belum pernah istilahnya bermain di situ. Awalnya di situ sebenarnya. Dari komunitas jazz akhirnya mulai manggung nih, main-main jazz sampai akhirnya ya banyak orang yang sebelum kamu kan main rock, kenapa main jazz kan? Sampai akhirnya ya aku pikir bahwa ya buat aku sih musik sih harus, entah itu mau jazz, mau rock, mau apapun itu ya sama aja sebenarnya kan. Yang terpenting adalah apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya, apa yang ingin kita ini kan. Sampai akhirnya ya aku awalnya sih sebenarnya proyek solo ini aku pengen bawa ke teman jazz, tapi akhir karena mungkin masih ya komunitas yang masih baru, terus untuk menuju ke situ kayaknya masih butuh waktu ya. Akhirnya udahlah aku mikir, dan itu kan sebenarnya obsesi lama ya, aku pengen bisa bikin solo itu. Instrumen pertama bukan solo. Obsesi ya. Sebelum kantung gitar apa sudah? Sebenarnya sebelum kantung gitar pun sudah ada keinginannya, mungkin timing ya waktu itu benar-benar. Ya akhirnya aku mungkin udahlah, kalau memang mungkin aku harus berjalan seperti ya. Yang penting sekarang kan ya kembali lagi yang tadi, apa yang sekarang aku mau bermain musik adalah sebagai bentuk wujud syukur. Aku mensyukuri lah pada Allah ya, istilahnya aku diberi bakat, terus aku berusaha untuk memanfaatkan ini dengan baik ya, istilahnya ya aku berusaha mencari membuat karya lah, istilah karya-karya yang berenergi positif lah, istilahnya dia bisa memberikan ajaran-ajaran atau mungkin memberikan respon-respon yang membuat orang itu positif. Nah ya sesuai tujuan tadi, aku pengennya ya lewat musik lah aku bisa dikatakan beribadah lah sedikitnya, kalau kita ngomong bahasa yang agak tinggi ya. Istilahnya bahwa kadang siar ya, istilahnya siar itu kan luas ya. Kalau siar itu tidak harus kita bicara hal yang banyak, nggak harus seperti itu ya, kita bicara hal yang baik, mengajak suatu hal yang baik, itu bagian dari siar kan, seperti itu. Hanya saya berusaha, karena bisanya main musik, ya udah saya berusaha setiap karya saya fokus ke situ. Makanya tema-tema yang saya ambil pun ya nggak jauh dari itu. Kalau nggak bentuk rasa syukur aku kepada yang Maha Kuasa, atau rasa bentuk syukur aku kepada
istilahnya istri, mungkin nanti kepada anak, atau mungkin ya nggak tahu kita kepada siapa aja. Tapi intinya bahwa aku menulis musik adalah sebagai wujud ungkapan rasa yang seperti ini. Enggak. Jadi nggak bisa menjadi itulah. memberikan inspirasi, Ya, memberikan inspirasi yang positif, memberikan motivasi, ya. baik dari buat pendengar ya, buat pendengar, Ya, buat pendengar sih. penulis. Ya pokoknya buat siapa aja lah yang mungkin bisa terinspirasi, ya mudah-mudahan gitu. Jadi ada pesan disampaikan di situ. Iya, pasti. Ya terutama sih pesan buat diri sendiri sih. Yang pasti kan, karena ya kita juga nggak mungkin ya, namanya manusia itu bisa stabil ya. Pasti kita pasti selalu ada jatuh, karena kadang itu sebagai pengingat gitu kan. Karena karya itu kan kadang itu muncul itu karena kita lagi berada dalam suatu kondisi yang puncak. Ini subjektif ya, dalam arti misalnya kita lagi ngerasain sesuatu, entah itu hal yang sedih atau senang, biasanya pas itu di puncak itu akan muncul ekspresi rasa itu. Nah, tinggal itu tertuang apa tidak. Kalau itu tertuang, bisa jadi lagu itu benar-benar bisa dikatakan kenapa lagu itu kuat atau enggak, mungkin ya pas prosesnya di situ. Jadi misalnya kita ngomong lagu cinta lah, kalau kita memang lagi benar-benar kita ya pasti nyampe. Orang kita memang benar-benar lagi ngalamin kan. Beda dengan misalkan kita bikin lagu cinta nih, tapi kita sendiri lagi kosong, lagi nggak ngerasain apa-apa ya. Walaupun itu jadi ya, tapi ya kosong rasanya, nggak bakalan nyampe. Seperti itu. Ya, intinya sebuah karya berawal dari Iya, dari rasa, dari kejujuran sih kalau aku bilang, dari kejujuran. Itu yang bisa dikatakan sebuah karya yang mungkin bisa jadi akan abadi ya. Karena ya apa yang kita sampaikan itu benar jujur, benar kita alamin kan gitu. Nah di situ kan baru muncul nih. Misalkan kita ngalamin kesedihan kan, pasti kita berharap dong, ya kan. Mungkin kita berdoa kan harus seperti ini kan, enggak. Bisa aja kan kita lewat nada itu kita berdoa, karena disitulah harapan, kadang disitulah penyesalan. Itu kan hanya ekspresi, kita ekspresi mau lewat nada atau mau lewat kata-kata kan sama aja. Sebenarnya kan seperti itu. Makanya kembali itu kenapa akhirnya ya mau lagi bermain musik, karena ya panggilan dan itu masing-masing. Tapi kalau aku ya sekarang kalau kita memang kita diberi keahlian di situ, kenapa enggak? Ya bentuk rasa terima kasih kita kan bisa aja kan lewat itu juga kan. Kadang aneh aja. Jadi kalau yang tiba-tiba jadi ya seperti itulah. Ya, jadi proses maksudnya dari 2006 ke 2015 atau 2020 lah ya. Itu kan proses panjang, dalam arti kamu menentukan waktu itu pengen istirahat karena kejenuhan, musik, terus mungkin proses pencarian. Mancing. Ya, lewat belakang dan jangan berisik kamu. Karena masalahnya orang berisik lewat belakang kamera. Tadi cut. Dalam sepanjang waktu dari setelah waktu itu keluar dari tim ACM, kemudian pulang ke kampung, terus proses dari 2006 ya itu ya 2012 ke 2020 itu kan 4 tahun, maksudnya 8 tahun panjang ya, dalam arti. Nah itu menentukan untuk tidak bermain musik. Iya, saya memang benar-benar tidak bermain gitar, tidak bermain sekali, sama sekali. Iya. Terus pasti banyak yang bertanya, dalam arti setelah aku dengar dari single kamu Song for Maggie itu, dari genre, pertama dari genre, orang dengarnya mungkin ini enggak gitarisnya teaser. Pak, ini gitarisnya teaser bukan, mengeluarkan single dengan warna kalau aku mandangnya ini lagu sangat romantis dan
kegaharan waktu itu zaman gitar hero di teaser itu sama sekali hampir tidak ada. Iya. Hampir tidak ada. Nah itu proses itu dari apa itu termasuk dalam proses setelah nggak bermain musik kemudian menemukan satu warna, atau itu merupakan memang dari dalam keluarnya seperti itu atau gimana? Jadi gini ya, mungkin